pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi sebelum mengenal tulisan. Materi ini merupakan materi sejarah Indonesia kelas 10. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni menganalisis kehidupan sebelum mengenal tulisan, kapan dimulai dan diakhirinya masa tersebut, serta cara mengetahui kehidupan pada masa tersebut. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa sih perbedaan antara prasejarah, praaksara, dan nirleka. Prasejarah berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan sejarah yang artinya sejarah. Jadi, prasejarah artinya adalah sebelum ada sejarah. Sedangkan praaksara berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, praaksara adalah periode di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Sedangkan nirleka berasal dari kata nir yang artinya tanpa dan leka yang artinya tulisan. Jadi, nirleka merupakan periode di mana manusia sebelum mengenal tulisan. Dari istilah prasejarah, praaksara, dan nirleka dapat kita simpulkan bahwasanya istilah yang lebih tepat untuk kita gunakan dalam membahas manusia sebelum mengenal tulisan yakni praaksara dan nirleka. Istilah prasejarah dianggap kurang tepat karena meskipun manusia belum mengenal tulisan, mereka telah memiliki sejarah dan kehidupan serta kebudayaan. Kita yuk mengenai kapan sih dimulainya masa praaksara serta kapan sih berakhirnya masa praaksara. Selain itu, kita juga akan mengkaji bagaimana cara kita mengetahui sejarah pada masa tersebut. Nah, slide selanjutnya ini adalah jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia, yaitu dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian, ilmu arkeologi, dan sedikit banyak juga ilmu geologi serta biologi. Arkeologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang bukti, jejak tinggalan fisik seperti lempeng tekton, artefak, monumen, dan sebagainya. Geologi, ilmu yang mengkaji tentang usia lapisan bumi. Sedangkan biologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup seperti fosil dan sebagainya. Ternyata pola kehidupan dan juga kegiatan manusia praaksara juga ada yang masih berlangsung hingga sekarang. Seperti pola kehidupan, teknologi, dan sebagainya. Lalu, apa makna mempelajari sejarah masa praaksara? Nah, makna mempelajari sejarah masa praaksara yang pertama yaitu sebagai inspirasi dan yang kedua yakni sebagai peringatan. Nilai terpenting dalam pembelajaran sejarah adalah sebagai inspirasi untuk mengembangkan nalar kehidupan. Selain itu, mempelajari sejarah masa praaksara juga bisa kita gunakan sebagai peringatan untuk masa depan. Demikian penjelasan materi tentang manusia sebelum mengenal tulisan. Saya Muftal Hasanah, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.